Light Yagami adalah karakter utama dari serial anime Death Note. Dia seorang siswa SMA yang ambisius untuk mengejar keadilan yang ia yakini. Lantas, apa arti keadilan bagi Light Yagami? Sebelum kita memulai ke pembahasan tentang keadilan yang diakui oleh Light Yagami, sebelum itu mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu keadilan. Dilansir dari internet, keadilan adalah suatu prinsip moral dan hukum yang berkaitan dengan perlakuan yang adil, setara, dan tidak memihak. Sedangkan menurut Immanuel Kant, seorang filsuf besar asal Jerman, keadilan berkaitan erat dengan moralitas, kebebasan, dan kewajiban rasional. Mungkin kita cukupkan saja pada bagian keadilan. Kita akan berfokus pada alur cerita dan apa yang sebenarnya Light pikirkan tentang keadilan. Di awal cerita, dalam manga, anime, atau Death Note sendiri, terdapat sebuah dunia yang berisikan Shinigami atau dewa kematian, yang setiap Shinigaminya memiliki buku kematian yang membuat pemilik buku tersebut, yakni manusia yang menemukannya, dapat membunuh manusia secara instan. Dan kejatuhan buku ini lalu diambil oleh Light, menjadi cikal bakal terjadinya muncul ideologi keadilannya. Saat ia mencoba kekuatan di buku itu, ia seperti kerasukan sesuatu yang membuat dia memiliki pandangan untuk membunuh semua kriminal dan jadi Tuhan yang baru di dunia. Ia berpikir bahwa jika kejahatan musnah, dunia akan damai. Pikiran Light Yagami tersebut tentu merujuk pada materi filsafat etika, cabang normatif, yang dimana etika normatif dibagi menjadi dua. Ada deontologi oleh Immanuel Kant dan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mari kita bahas satu persatu kedua prinsip tersebut. Yang pertama, prinsip Immanuel Kant, yakni deontologi lebih mementingkan cara atau tindakan yang dibuat, bukan mementingkan hasil. Ia menyebutkan, tindakan itu baik jika dilakukan karena kewajiban, bukan karena hasil. Sedangkan utilitarianisme milik Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah kebalikannya. Utilitarian lebih mementingkan hasil yang baik, tanpa memikirkan caranya etis atau tidak. Nah, poin utamanya adalah hasil, seperti Robin Hood yang rela mencuri uang di kalangan atas demi kepentingan masyarakat bawah. Oke, mari kita perdalam prinsip-prinsip ini dalam contoh yang sudah tidak asing bagi kalian, yakni The Trolley Problem. Apa itu The Trolley Problem? The Trolley Problem adalah tes psikologi atau dilema etika yang pertama kali diperkenalkan oleh Philippa Foot pada tahun 1667 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Judith Jarvis Thomson. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi konflik antara prinsip etika utilitarian, yakni memaksimalkan kebaikan terbesar, dan deontologis, yakni kewajiban moral. Bayangkan, ada sebuah troli atau biasanya bisa diubah menjadi apapun itu, lalu melaju di sebuah jalur. Di depan ada 5 orang terikat di jalur tersebut, sedangkan di jalur lain hanya ada 1 orang yang terikat, dan kau berdiri di samping tuas yang dapat memindahkan lajur troli tersebut. Kamu diberi pilihan, lebih baik menarik tuasnya atau tidak. Jika kamu menarik tuasnya dan hanya mengorbankan 1 orang demi keselamatan 5 orang, maka kau adalah seorang utilitarian, karena lebih mementingkan hasil yang baik, yakni 5 orang yang selamat. Namun jika kamu tak menarik tuasnya, itu berarti kamu adalah seorang deontologis, yang berprinsip tidak boleh memanfaatkan orang lain demi menyelamatkan orang lain. Dalam kasus Light sendiri, ia adalah seorang utilitarian, yang rela memanfaatkan orang lain demi menyelamatkan dunia dari kriminal. Pada episode tertentu, kita diperlihatkan Light yang memanfaatkan Misa Amane, yang jatuh cinta padanya demi menipu kepolisian dan L agar rencananya lancar. Targetnya tidak hanya Misa Amane, tetapi Shinigami bernama Rem, yang membuatnya mati terpaksa karena rencana Light Yagami. Pada intinya, Light Yagami adalah seorang yang ingin mencapai keadilan dengan cara yang salah. Baik dan jahat ada untuk menyeimbangkan dunia. Jika salah satu dari 2 aspek tersebut hilang, maka dunia akan berat sebelah.
Cahaya tidak akan ada tanpa kegelapan, dan kamu tidak akan naik jika tidak ada kejatuhan. Jangan sampai ideologi like merasuki diri kita dan mengubah cara kita berpikir ke depannya. Terima kasih.